Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan komitmen pemerintah dalam memerangi praktik impor ilegal melalui usulan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Satgas ini akan melibatkan 19 kementerian dan lembaga, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, Kamar Dagang dan Industri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Upaya ini disampaikan Mendak setelah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung. Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi untuk mengatasi polemik terkait industri tekstil dan masalah serupa yang terkait dengan impor barang ilegal. Menurut Mendak, Satgas akan fokus pada 7 jenis barang tertentu dalam tata niaga impor, termasuk produk tekstil, pakaian jadi, elektronik, keramik, kosmetik, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang-barang impor tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mendak menekankan pentingnya penanganan impor ilegal sebagai upaya melindungi keberlangsungan industri dalam negeri. Ia berharap Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal dapat menjaga daya saing produk-produk lokal dari persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh barang-barang impor ilegal. Di kuartal pertama 2024, terdapat selisih yang mencolok antara data impor dan ekspor produk tekstil Indonesia dengan negara mitra dagang. Data menunjukkan adanya selisih sebesar 249,80 juta US dollar yang diduga disebabkan oleh impor ilegal. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa akan dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap perbedaan data ini. Kami tadi memang sengaja beberapa hari ini saya koordinasi dan sengaja bertemu, mendiskusikan sekaligus minta dukungan apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty, dan apalagi satu lagi bajai. Ya. Nah, kita rame soal pertek, ya. Ternyata setelah kita tekuni, kita dalami, kita undang asosiasi-asosiasi, ada Kadin, ada HIPMI, ada Hipindo, Apindo, semua kita undang, kita diskusi panjang dengan mereka. Nah, kita menemukan ada perbedaan data yang sangat besar antara data resmi BPS, ya, produk-produk itu 7 macam itu yang masuk ke kita dengan apa yang data dari negara asal. Jadi kalau negara asal nilainya misalnya 367 juta dolar, di kita terdata 116 juta. Jadi kalau impor data kita segini tingginya, kalau di grafik, ternyata dari sana mungkin 2-3 kalinya. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang dengan teman-teman itu, ditemukanlah banyak barang-barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia, yang 7 macam tadi itu. Oleh karena itu kami minta dukungan, ya, dari Pak Jaksa Agung. Kita akan bikin tim segera untuk melihat ke lapangan, ya. Setelah ditemukan nanti tentu kita akan serahkan proses hukum kepada kejaksaan, kan kami nggak sanggup gitu. Nah, agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri 7 macam, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, beauty, seramik, dan lain-lain. Kira-kira itu intinya. Itu yang pertama saya datang, kejaksaan, kepolisian, kementerian terkait, kami, perindustrian, Kadin. Jadi dari para pengusaha, pelaku usaha jadi satu di bawah Kadin. Karena undang-undang mengatur Kadin, kan. Nanti dari Apindo bisa ikut dengan Kadin. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, saya udah matur ke Pak Jaksa Agung, lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini Pak, ya, bisa kita jalan. Karena ini udah keadaan darurat, emergency. Ya. Jadi misalnya data resmi mengenai pakaian jadi, kalau kita cek BPS, impor kita 116 juta. Sampai apal saya. 116 juta. Itu baru pakaian.
Tapi kalau kita cek ke sana negara asal itu 356 juta. Berarti hampir 2 kali kan? Nah, kalau kita cek lagi apa? Alas kaki misalnya. Alas kaki kalau kita grafik segini dari kita BPS, dari sana bisa 2 kalinya gitu. Jadi cukup tinggi. Saya kira underground itulah yang tidak terkendali karena kita nggak punya datanya. Nah, kita mulai nanti dari hilir, ya kita cek. Habis itu kita telusuri. Apalagi tadi Pak Jaksa Agung mengatakan sebetulnya udah tahu kita simbol-simbol besarnya. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik usulan pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu ini sebagai langkah strategis dalam mengurangi impor ilegal, yang menegaskan kesiapan Kejaksaan untuk bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dalam upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku impor ilegal di Indonesia. Kami sebenarnya menunggu nih, udah beberapa kan kasus-kasus kita tindak, mulai dari tekstil, bahkan mungkin lebih dari yang 7 kami buka. Alhamdulillah kita bersinergi nanti dengan perdagangan, dan saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali lagi, tapi sampai tuntas ke akar. Kira kita punya jaringan, kita tahu jaringan-jaringannya, dan insya Allah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, dan kami siap untuk timnya akan turun, dan mungkin tidak terlalu lama lebih kita akan turunkan tim kita. Usai pertemuan dengan Jaksa Agung, Mendak Zulkifli Hasan melanjutkan agenda dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Tim El John Media melaporkan.